Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang melanjutkan tentang penjelasan. Tadi sudah Manani, sekarang menjelaskan tentang fi'il madhi mabni fa'il. Jadi untuk judul yang pertama adalah pengertian fi'il madhi mabni fa'il. Fi'il madhi mabni fa'il. Fi'il madhi mabni fa'il. Jadi untuk teman-teman, al-fi'lul madhi yang qasimu ila qismaini. Jadi fi'il madhi ya dibagi menjadi dua. Ada kalanya mabni fa'il, ada kalanya mabni maf'ul. Sekarang yang kita bahas adalah mabni fa'il. Fi'il madhi yang mabni fa'il ini mempunyai dua pengertian. Jadi ulama ini memberi pengertian bahwasanya fi'il madhi yang mabni fa'il ini mempunyai dua pengertian. Ayo ditulis. Fi'il madhi yang mabni fa'il ini mempunyai dua pengertian. Pengertian yang pertama, makana awalhu maftuhan. Makana awalhu maftuhan. Setiap fi'il madhi yang huruf awalnya berharokat fathah. Huruf pertamanya atau awalnya berharokat fathah. Contoh nih, nasoro, madda, doroba, dan lain sebagainya. Sudah paham ya? Sudah jelas, huruf awal pokoknya berharokat fathah itu namanya fi'il madhi. Yang nomor dua, makana awalu mutaharrikin minhu maftuhan. Nah ini, kana awalu mutaharrikin minhu maftuhan. Kana, ini pengertian yang kedua. Awalu mutaharrikun minhu maftuhan. Mutaharrikin minhu maftuhan. Jadi fi'il madhi yang awalnya huruf yang berharokat. Fi'il madhi yang awalnya huruf yang berharokat. Fi'il madhi atau yang huruf awalnya berharokat. Dalam kurung, walaupun bukan huruf awal. Bukan awalnya berharokat, meskipun bukan huruf yang awal. Yang namanya awal ini bukan berarti harus berada di depan. Nah, dilihat dulu. Ini pengertian nomor dua. Makana awalu mutahrikin minhu maftuhan. Setiap fi'il madhi yang awalnya berharokat, maksudnya dalam kurung walaupun bukan huruf asli, walaupun bukan huruf awal. Asli, saya ulangi. Setiap fi'il madhi yang awalnya atau awal hurufnya yang berharokat, walaupun bukan huruf yang awal berupa harokat fathah. Maksudnya awalnya berharokat ini bukan berarti harus di awal yang berharokat fathah. Nah, nanti sama yang pengertian pertama. Nah, nanti kalau dicontohkan, sekarang saya contohkan. Contohnya istama'a, pada lafadz istama'a. Nah, lafadz istama'a ini huruf awalnya adalah ta. Jadi huruf awalnya yang berharokat adalah ta. Tak dianggap sebagai huruf awal yang berharokat karena fa fi'ilnya yang berupa jim, ja itu jim, itu disukun. Jadi lafadz istama'a, ijtahada atau istama'a, ini yang dianggap awal adalah huruf ta. Dianggap awal huruf ta yang berharokat fathah, ijtama'a. Nah, ta kenapa kok dianggap awal? Karena fa fi'ilnya berupa huruf jim itu disukun. Sedangkan hamzah wasol yang berupa kasroh itu tidak dianggap karena harokatnya hamzah wasol ketika di tengah kalimat itu adalah tidak dibaca atau gugur. Nah, di sini jelaskan, saya ulangi. Pengertian yang nomor dua tadi, pengertian pertama yang penting
huruf awalnya berharokat fathah. Huruf pertamanya berharokat fathah. Kalau yang nomor 2 fi'il madhi yang awalnya huruf berharokat. Nah, awalnya huruf berharokat ini bukan berarti harus di awal, walaupun bukan huruf awal berharokat fathah. Contohnya lafadz ijtama'a. Lah, lafadz ijtama'a ini taknya adalah berharokat fathah. Ini termasuk taknya, ini adalah termasuk huruf yang awal yang berharokat fathah. Kenapa tak kok dianggap awal? Karena fa fiilnya yang berupa huruf jim itu sukun, sedangkan harokat hamzah yang berharokat kasroh tidak dianggap karena harokat hamzah wasol ketika di tengah kalimat adalah gugur. Di sini sudah jelas. Ai mutasiman bil fathi nahwu istama'a fa inna awala muharrikin fihi wajada mutasiman bil fathi. Li annal fa sakinatun, karena jim atau fa fiilnya mati, wal hamzatu dan hamzah itu tidak dianggap, tidak dihitung. Kenapa? Li sukutiha fid darji, karena karena hamzah wasol itu gugur ketika di tengah atau ketika wasol. Makanya ini mempunyai dua definisi. Hanya dua saja untuk masalah ad-domair itu nanti untuk pertemuan yang akan datang. Jadi saya ulangi lagi. Intinya kita hanya belajar dua saja. Mabni fa'il mempunyai dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah makana au awalun maftuhan. Nah, pokoknya huruf pertamanya itu berharokat fathah. Huruf awalnya berharokat fathah. Yang nomor 2 au kana awalu mutaharrikin minhu maftuhan. Nah, yang nomor 2 adalah fi'il madhi yang awal hurufnya berharokat. Nah, maksudnya walaupun bukan harokat awal, yaitu berupa harokat fathah. Seperti lafadz ijtama'a. Lafadz ijtama'a ini awalnya adalah ditemukan berharokat fathah. Kenapa? Karena fa fi'ilnya ini mati, wal hamzatu dan hamzah ini tidak dianggap. Kenapa kok tidak dianggap? Karena hamzah ketika di tengah ini gugur ataupun dinamakan wasol. Cukup sekian, sampai di sini saja. Nanti dilanjut pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.